Apa kabar sahabat Fastcoir dimanapun berada? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Sahabat Fastcoir, di awal tahun ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan seorang praktisi pendidikan inklusi. Beliau adalah Bapak Gigi Wicaksono, seorang pendidik dan praktisi pendidikan inklusi yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Keterlibatan beliau dalam pendidikan inklusi memiliki riwayat yang sangat panjang dengan berbagai pengalaman yang mengantarkan beliau bersama peserta didiknya meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Bagi sahabat Fastcoir yang penasaran dengan apa itu pendidikan inklusi dan bagaimana kita menyikapinya, berikut kami sajikan wawancara eksklusif dengan Bapak Gigi Wicaksono. Ya, sekolah inklusi itu adalah sekolah yang sistem layanan pendidikannya ramah untuk semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang reguler, tidak mengalami kendala, anak yang punya kebutuhan khusus, bahkan anak yang kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi semua anak dilayani berdasarkan kebutuhannya di sekolah inklusi. Yang pertama dilakukan sekolah adalah melihat dulu kesiapan sekolah, mulai dari legalitasnya. Legalitas sebuah sekolah bisa dikatakan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu ada dua cara. Yang pertama adalah penunjukan dari Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten setempat. Ada SK resminya yang ditunjuk oleh dinas tersebut. Yang kedua, sekolah mengajukan diri untuk menjadi sekolah inklusi yang melayani anak berkebutuhan khusus supaya belajar bersama dengan teman-teman sebayanya. Jadi ada dua pilihan itu. Kesiapan lagi adalah menyiapkan sistemnya, bagaimana alur penerimaannya, bagaimana sistem untuk penjaringannya, penyaringannya, sehingga anak tersebut mendapatkan layanan dan program yang tepat di sekolah tersebut, dan anak tersebut tetap mendapatkan haknya untuk bisa belajar dengan teman-teman sebaya. Oke, untuk kurikulum anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berbeda dengan kurikulum biasa, karena kurikulum tersebut mengakomodasi, menyesuaikan kepada kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan anaknya yang menyesuaikan ke kurikulumnya, tapi kurikulumlah yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak supaya anak tersebut bisa nyaman dan dipenuhi hak-haknya untuk belajar. Ya, langkah-langkah utamanya adalah, yang pertama adalah identifikasi dulu, assessment, kemudian penyusunan program sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent, yang paling dianggap untuk anak itu bisa dulu. Jadi yang utama apa? Setelah itu disusunlah programnya. Nah, programnya itu yang sudah disetujui oleh orang tua dan sekolah. Jadi proses identifikasi itu adalah proses menemukanali anak yang diduga mempunyai kebutuhan atau hambatan di dalam tumbuh kembangnya untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah inklusi. Sedangkan asesmen sendiri itu adalah proses lanjut setelah anak tersebut menjalani identifikasi. Bisa saya jelaskan secara sederhana, identifikasi itu adalah menjaring, jadi dijaring data tentang anak, kebutuhannya apa, kemudian apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa. Selanjutnya, asesmen adalah memilah-milah yang harus ditangani terlebih dahulu, yang urgent apa, supaya anak tersebut mendapatkan pelayanan yang tepat. Oke, ya, terima kasih. Untuk layanan untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan atau gangguan komunikasi bisa dimulai sama, identifikasi terlebih dahulu, kemudian asesmen. Gangguan komunikasinya itu berupa apa? Apakah bahasa reseptif atau bahasa yang diterima atau ekspresif, bagaimana dia mengeluarkan bahasanya. Setelah itu baru kita tindak lanjuti, kira-kira hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk membantu anak tersebut mengatasi hambatannya. Ya, pesannya adalah, jadi jika ada teman-temanmu di kelas atau di lingkungan rumah yang punya kebutuhan khusus,
mereka juga adalah temanmu seperti anak-anak sebaya seusiamu. Ajaklah main, karena pada dasarnya kebutuhan khusus itu tidak pada semua bidang. Ya, jadi ketika dia punya hambatan di penglihatan, dia masih kok bisa main yang lain, bisa diajak ngobrol. Ketika dia punya hambatan di komunikasi, dia bisa kok diajak main bola, dia bisa kok diajak ke bermain atau kamu ajak untuk kegiatan yang menyenangkan lainnya. Jadi tidak ada masalah jika ada temanmu yang punya kebutuhan khusus, karena mereka punya hak yang sama seperti kamu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Oke, untuk mama ayah yang punya putra berkebutuhan khusus, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Mereka adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Tidak perlu khawatir tentang bagaimana masa depannya, karena kita mulai dari penerimaan terlebih dahulu. Kita terima, lalu memilihlah jalur pendidikan yang tepat, sekolah yang ramah untuk mereka bisa mengembangkan potensinya, karena kebutuhan khusus tidak pada semua bidang. Mereka juga punya potensi, bakat, dan kemampuan yang lain. Oke, ya. Pesan untuk para pendidik adalah kita adalah guru. Guru itu adalah profesi 24 jam. Anak-anak kita, semuanya yang ada di kelas kita adalah anak-anak kita yang wajib kita layani kebutuhannya. Jadi, jangan ada diskriminasi. Ketika anak itu punya kebutuhan khusus juga layani. Jangan dibeda-bedakan. Mereka juga berhak belajar, berhak bermain, berhak berkegiatan dengan teman-teman sebaya atau seusianya di sekolah inklusi. Pengalaman dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang pernah saya dampingi, semuanya menyenangkan, semuanya mengesankan, tidak ada yang membuat saya sedih. Saya selalu bahagia. Dan salah satu yang saya ingat adalah mereka selalu menganggap meskipun mereka sudah lulus, sudah tidak sekolah di sekolah kita lagi, mereka selalu menganggap kita adalah gurunya. Bahkan sampai saat ini kita masih berkomunikasi, mereka selalu ingat momen-momen terbaik kita waktu sekolah, bagaimana mereka kesulitan dan kita memberikan solusi supaya mereka mengatasi kesulitannya. Ya, pengalaman dengan anak-anak yang menyenangkan lainnya adalah ketika anak-anak tersebut harus menaklukkan sesuatu, contohnya lomba, ya. Kita mulai dari prosesnya bagaimana dia harus berlatih dengan keras supaya dia bisa mempersembahkan yang terbaik dalam kompetisi tersebut, dan bagaimana kita menyemangatinya ketika dia capek, ketika dia mulai down, kita semangati, dan alhamdulillah itu terbayar ketika anak tersebut mendapatkan juara, mendapatkan prestasi. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Padahal yang menang lomba anaknya, saya yang ikut mendampingi ikut senang. Bagaimana sahabat Fastcoir? Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari beliau tentang pendidikan inklusi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan kita tambahan ilmu dan kemampuan untuk mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan inklusi. Salam harmoni.